Oke, baik, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya ucapkan juga terima kasih karena telah, join course ini. Nah, di minggu ini insyaallah kita akan membahas ya, di pertemuan ini kita akan membahas modul 1. Jadi, di course, Applied Deep Learning with PyTorch Lightning ini ada 4 modul, ya jadi saya map itu menjadi 4 minggu jadi 1 modul, usahakan 1 minggu selesai gitu ya. Cuma untuk live session-nya, saya buat 3 kali. Jadi sesi pertama hari ini, kemudian sesi keduanya itu Jumat depan. Jadi sesi 2-nya ini nanti adanya di modul ketiga. Jadi teman-teman harus menyelesaikan modul 1 dan modul 2, di minggu-minggu sebelum Jumat lah ya, sebelum Jumat, besok ya. Untuk modul 1, modul 2 sebenarnya masih mudah ya, materinya masih mudah, nanti, sudah mulai sudah mulai sulit nanti di modul CNN. Nah, kita ada sebentar saya coba masuk ke sini dulu ya. Oke, teman-teman ini saya kemarin baru bikin leaderboard untuk 1 course ini, jadi teman-teman bisa lihat dalam course ini tuh ada siapa aja ya, coba saya cek sebentar. Ini totalnya ada sekitar, berapa ya, ada 168 ya, ini masih dan kemungkinan akan bertambah karena memang, selama course-nya belum end, untuk live session-nya belum end, nanti dia tetap bisa bisa register ya. Jadi cuma memang batasannya, kalau mau masuk ke modul berikutnya, itu harus selesaikan dulu modul-modul yang sini. Jadi biar tidak, tujuannya biar enggak, mudah untuk complete gitu ya. Jadi di sini tidak ada di modul 2 nanti tidak ada live session, jadi teman-teman harus selesaikan dulu sebelum bisa masuk ke live session yang ini ya. Live session yang ini harus sudah menyelesaikan modul 1 sama modul 2 ya. Kalau bingung nanti, teman-teman bisa join discussion di sini ya, join discussion sini nanti masuknya ke Discord ya. Nanti kalau butuh guidance nanti kita bahas di sini. Untuk saat ini masih sedikit nih karena memang, button ini baru saya buat beberapa hari yang lalu, jadi masih sedikit. Jadi nanti, silakan teman-teman join ke Discord ya. Join-nya melalui ini ya, melalui link yang Applied Deep Learning, karena setiap course itu ada link-nya tersendiri. Nah, khusus untuk yang course-course yang dia ada live session-nya itu, punya link tersendiri ya, artinya dia nanti, eee masuk ke channel tersendiri ya, bukan channel umum. Tapi teman-teman nanti tetap bisa ikut ke channel yang umum ya, bisa tetap ikut ke channel yang khusus untuk live session, saya buatkan channel khusus untuk untuk forum tersebut ya, jadi nanti bisa dibaca-baca ya. Bisa join kita diskusi di sini kalau ada yang trouble assignment, atau kuisnya. Nah, untuk kuisnya ini, itu agar bisa completed itu minimal skornya 50 ya, 50%. Jadi kalau misalkan soalnya ada 10, berarti minimal 5 harus betul kalau mau ini completed ya. Terus untuk assignment-nya ini based on, output ya, output-nya harus mirip. Jadi kalau misalkan masih gagal itu berarti output-nya belum mirip ya. Jadi harus seperti ini. Nah ini, bisa dipastikan kalau memang benar, dia mirip karena sudah saya lakukan, seeding everything ya. Seeding everything artinya, karena servernya sama, kemudian seed-nya sama, pakai empat 2 harusnya, akurasinya selalu sama ya. Tinggal nanti teman-teman kerjakan di bagian sini ya, tinggal yang dituduh-tuduh saja ya. Tinggal di bagian tuduh dikerjakan ya. Mirip-mirip yang ada di collab di sini ya, nanti teman-teman bisa lihat di yang ada di bagian collab. Di sini kan ada collab 1 ya. Nah ini dia, membangun model lightning pertama, itu nanti mirip-mirip ya, teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Tinggal definisikan arsitektur ya, PCE with Logislot ya.
with log ya. Jadi nanti kalau bingung ya tinggal kita, atau bisa tanya, kalau assignment dia tidak bisa tanya AI ya. Tapi kalau materi-materi seperti teks ini nanti bisa teman-teman bisa tanya AI yang di bawah sini. Nah, ini pintar kok, cukup pintar dia ini. Jadi dan sudah saya kasih konteks sudah saya kasih konteks lesson-nya, jadi harusnya tidak out of context ya untuk si AI tutor ini. Jadi harusnya bisa. Ada yang sudah pernah coba AI tutor? Tinggal ditanya-tanya aja, jangan malu-malu. Terus, nah, hari ini kita akan coba bahas ini, tapi saya coba rangkum dalam slide yang singkat sebelum nanti kita di akhir masuk ke coding ya, masuk ke coding. Oke, sampai tahap ini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut? Ini dari 168 cuma join 24 nih, berapa persen? Aman ya? Oke, kita masuk dulu ya, kita masuk ke materi sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya PyTorch Lightning itu ya, kalau teman-teman pernah pakai Node.js atau bahasa pemrograman PHP, itu PHP itu kan banyak sekali ketika kita mau membuat website, mau membuat aplikasi, mau membuat web app, itu banyak sekali boilerplate code ya. Jadi kode yang sama kita tulis berulang kali. Nah, di PyTorch itu begitu juga ya, terutama pada saat teman-teman melakukan training ya. Itu nanti ada yang namanya for training loop ya. Training loop itu selalu dibuat, selalu dibuat, selalu dibuat. Jadi terus kemudian ada juga arsitekturnya bukan arsitektur dari sisi model, tapi arsitektur apakah menggunakan GPU, apakah menggunakan CPU, dan di PyTorch itu harus selalu manual. Jadi model bisa ada di CPU, bisa ada di GPU. Kemudian data itu bisa juga ada di CPU, bisa ada di GPU. Nah, ketika data ini adanya di CPU, sedangkan modelnya ada di GPU, nanti dia error, ya. Itu seringkali error seperti itu, ya. Kalau seandainya model si developernya itu lupa atau seperti ya terlupa atau memang kurang rapi codingnya, itu biasanya jadi error, ya, jadi error. Nah, si PyTorch Lightning itu salah satu yang mau diotomatisasi sama dia. Jadi kita bisa fokus yang mau diotomatisasi itu adalah training loop-nya. Jadi kita nggak perlu bikin training loop manual. Sudah ada menggunakan wrapper yang dibuat sama si PyTorch Lightning. Nanti namanya trainer ya. Ini namanya trainer. Kemudian ada juga Lightning Module ya. Lightning Module ini fokus kita di arsitekturnya ya. Arsitekturnya nanti kode-kode yang berhubungan dengan arsitek itu nanti masuknya ke sini. Nah, kode-kode yang berhubungan dengan training itu nanti kita menggunakan trainer. Nah, trainer ini sebenarnya kita tidak inheritance terhadap trainer, tapi kita tinggal gunakan trainer. Trainer ini biasanya memang tidak kita subclass, tapi yang Lightning Module itu kita subclass ya, kita inherit karena ada beberapa fungsi yang memang perlu kita override di dalam Lightning Module tersebut ya. Kalau trainer nanti tinggal pakai ya. Jadi dia otomatis ya. Kalau misalkan tinggal kita set aja CUDA, maka nanti model, data, semuanya nanti ada di CUDA ya. Jadi tidak pernah ada mismatch ya dari sisi datanya ada di GPU, tapi modelnya ada di CPU. Nah, kalau di PyTorch yang murni, yang pure itu seringkali terjadi hal seperti itu ya. Biasanya yang pemula itu, pokoknya kalau kode kita mau bersih, mau masuk ke production, itu gunakan PyTorch Lightning ya. Jadi dia tidak menghilangkan fleksibilitas dari si PyTorch, cuma dia agar kodenya rapi aja ya, agar kodenya rapi. Nah, kalau mau masuk ke production biasanya biar kodenya rapi, kemudian minim bug ya, itu biasanya pakai Lightning Module, PyTorch Lightning. So ini dua ini yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk Lightning Data Module itu nanti ini adalah yang bagian datanya nih ya, bagian data. Kalau ini bagian modelnya, ini nanti yang urus data. Karena data kita nanti masih sederhana, kita akan coba gunakan
data dummy ya. Jadi kita belum butuh Lightning data module. Nanti di modul kedua teman-teman nanti akan belajar Lightning module ya untuk datanya yang berupa data tabular ya. Termasuk nanti kalau datanya image juga nanti sudah menggunakan Lightning data module. Nah, itu nanti CNN kita bahas di modul ketiga. Nah, di modul keempat kita bahas transfer learning ya. Biasanya memang kalau kita sudah masuk ke permasalahan yang permasalahannya itu real, itu biasanya kita menggunakan transfer learning ya. Tapi tergantung juga sih kebutuhannya. Kalau misalkan kita punya data customnya sedikit dan datanya mudah, itu sebenarnya bisa kita buat saja yang CNN. Kalau tasnya adalah klasifikasi ya, kita buat saja CNN sederhana. Itu nanti dites kalau memang dengan model yang kita crafting sendiri sudah bagus, yang kita nggak perlu menggunakan transfer learning ya, nggak perlu. Tapi kalau mode apa namanya dataset kita mungkin agak sulit ya, dengan apa namanya mungkin patternnya tidak bisa dipelajari oleh model yang sederhana ya, mungkin tumpukan beberapa layar convolution masih belum bagus ya, maka kita bisa memanfaatkan transfer learning ya. Transfer learning itu untuk memudahkan. Tapi so far sih kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa, itu kalau tasnya sederhana sebenarnya dengan beberapa layer CNN tambahkan dropout itu biasanya sih sudah 80 90 itu sudah bagus ya. Ya, kalau misalkan nanti mau yang powerful kayak ResNet itu nanti bisa menggunakan transfer learning ya. Oke. Jadi Lightning module itu sebentar saya keahlian. Kok jadi hilang? Nah, ini dia. Oke, jadi yang seperti tadi saya singgung bahwa Lightning module itu adalah sebagai kontainer dari model kita, ya, dari arsitektur kita. Itu nanti sebenarnya kita cuma wrapper aja. Jadi PyTorch itu sebenarnya punya PyTorch module ya, PyTorch module. Jadi sebenarnya Lightning module itu adalah inherent dari PyTorch module. Cuma dia sudah dirapikan ketika nanti ada training step, operate yang bagian sini. Ketika nanti ada testing evaluating step, nanti operate bagian sini. Jadi lebih terstruktur dan kita codingnya sudah mengikuti arahan ya, guidance yang sudah dibuatkan oleh si Lightning module ya. Jadi kalau di PyTorch itu menggunakan torch.nn.module, tapi kalau Lightning module nanti kita menggunakan Lightning module. Tapi kalau kita bedah di dalamnya ini sebenarnya Lightning module itu sebenarnya extend dari modul juga ya, extend dari modul juga. Jadi semua komen, semua arsitektur yang dia itu menggunakan PyTorch itu sebenarnya bisa langsung di copy paste ke Lightning module. Jadi fleksibilitasnya tetap ada. Jadi bisa plug and play aja ya, bisa plug and play aja. Cuma nanti perbedaannya nanti beberapa kode yang ada di training step itu nanti akan dimasukkan juga ke Lightning module. Jadi fokus Lightning module untuk yang berhubungan dengan arsitektur ya. Nanti training tinggal otomatis ya. Terus dia ya encapsulate neural network arsitektur, training, validation, sama testing logic itu masuk ke semua dari satu ya. Tujuannya memang untuk apa namanya menghindari kode yang terpisah. Kalau dulu zaman-zamannya PyTorch itu arsitektur NN modul itu cuma untuk define arsitektur saja, define arsitektur sama forwardnya ya, cuma dua itu aja. Nah, training, validation, sama testing logic itu terpisah di luar. Biasanya kita bikinnya di training loop ya, di training loop. Nah, itu jadi tidak portable ya, jadi tidak portable. Nah, si Lightning module itu termasuk arsitektur, terus training, validation, sama testing itu di encapsulate jadi satu file, under Lightning module ini. Jadi nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi tujuannya ya eliminate boilerplate tadi ya, device management. Pokoknya udah kita nggak usah mikirin device management lagi. Terus distributed training juga dia sudah support ya. Jadi kalau teman-teman tasnya adalah besar, datasetnya besar, biasanya kan tidak cukup di satu GPU ya. Jadi kalau di kampusnya
atau di kantornya punya GPU yang A100, yang GPU yang mahal-mahal itu, yang 1M, 2M itu biasanya ada beberapa GPU, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita mau distributed training, misalkan dipecah kita mau pakai di GPU 1, GPU 2, GPU 3, di 3 GPU. Itu kalau pakai Torch, PyTorch yang pure, itu mesti tambahkan kode lagi untuk apa namanya, untuk handling distributed training di beberapa GPU-nya. Nah, dengan menggunakan Lightning module ini, nanti tinggal tambahkan aja, kita mau pakai GPU 1, 2, 3, ya. Biasanya pakai ID ya, ID 1, ID 2, ID 3, ya. Biasanya penuh terus sih kalau dibuka, apa namanya, kalau di kampus-kampus itu biasanya. Kadang orang training sudah seminggu belum kelar, tapi itunya masih ada prosesnya. Biasa kalau satu klaster, satu apa namanya, satu mesin A100 dipakai rame-rame, memang biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi yang perlu kita override dari apa namanya, dari Lightning module itu ini tadi layer-layernya ya, kita define layer-layernya. Kemudian forward juga ada di apa, di NN modulnya PyTorch ya. Jadi yang kita define di sini layernya. Nah, forwardnya ini sebenarnya eksekusinya ya, eksekusi dari, jadi ketika data masuk input, ini mau diapain aja nih? Mau dimasukin ke layer 1, kemudian layer 2, sampai layer terakhir yang ada di init ya. Jadi ini masih sama dua fungsi ini, fungsi init sama fungsi forward ini, itu masih sama ya. Forward ini ya inference logic, artinya kita define layer 1, layer 2, layer 3, kemudian nanti dipanggil sama training, input X masuk, kita akan proses ke layer 1, habis layer 1, layer 2, layer 3, jadi cuma seperti itu aja ya. Init sama forward ya masih mirip. Nah, bedanya nanti ya di training step-nya ini. Training step-nya ini nanti termasuk manggil back propagation dan lain sebagainya, itu kita define juga di dalam Lightning module tersebut ya. Kemudian ada validation step sama test step ya. Kemudian sama optimizer, termasuk optimizer adanya di Lightning module ya. Kalau dulu NN module punya Torch itu cuma dua ini aja ya. Sisanya ini nanti terpisah, adanya di training loop ya, adanya di training loop. Makanya kodenya tidak portable. Kodenya kita ini nanti penting sekali kalau teman-teman bekerja dalam tim ya. Kalau sudah seperti ini, artinya memang training step ini spesifik ke arsitektur yang kita buat ya. Kemudian validation sama optimizer itu spesifik ke model yang kita buat. Jadi kalau sudah dikasih satu file ini, nanti tim B sudah tahu, karena nanti trainernya sudah independen ya, sudah tidak perlu memperhatikan ini pakai optimizernya apa, karena sudah embedding di sini ya. Sudah kita define optimizernya adanya di modul tersebut. Jadi cukup satu file, nanti tinggal plug and play aja. Jadi lebih apa namanya, lebih fleksibel. Justru lebih fleksibel dibanding PyTorch yang asli ya. Oke, nah ini contohnya nih ya, di bagian ini, di bagian konstruktor, ini contohnya kita mendefine sebuah kelas ya, MyAwesomeModel. MyAwesomeModel ini adalah model kita ya, model kita. Di dalamnya nanti ada layer-layer. Nah, dia itu extend ya. Extend kalau di Python itu menggunakan dalam kurung ya. Kalau di bahasa lain menggunakan keyword extend ya. Cuma kalau di Python dia di dalam kurung Lightning module ya. Lightning module artinya dia extend Lightning module ya. Jadi parentnya adalah Lightning module ya. Terus init ya, ini self itu kalau di Python, kalau di bahasa yang lain itu this ya. Kayak di C, di Java itu this ya. Jadi di itu maksudnya ya kelas ini ya, this class ya, this class. Nah, terus kita panggil super init. Ya, super init itu, initnya ini adalah metode dari si Lightning module, metode konstruktor dari Lightning, dari parentnya ya, dari parentnya. Kemudian kita define layer. Nah, self.layer. Pertanyaan, kenapa harus pakai self di sini? Sebenarnya boleh-boleh saja nggak pakai self ya. Cuma kalau nggak pakai self, kita tidak bisa akses dari metode forward nanti. Makanya biar dia bisa kita akses dari metode yang lain ya, makanya kita pakai self.layer, artinya kita define sebuah layer baru di sini. Nah, NN linear. NN linear ini itu adalah punyanya Torch ya, punyanya Torch ya. Jadi
Makanya tadi saya bilang kode-kode yang lama itu sebenarnya tinggal copy paste ke init, dia sudah bisa jalan ya. Karena dua ini, init sama forward itu sama ya, di torch juga sama ya, nanti ada init kemudian ada forward. Tapi beda dengan TensorFlow. Kalau TensorFlow dia tidak seperti ini ya, dia agak-agak sedikit beda logiknya. Makanya kalau kalau dibandingkan untuk pemula ya, kalau pemula itu sebenarnya lebih intuitif menggunakan Torch ya. Walaupun sebenarnya TensorFlow itu kalau dia menggunakan apa namanya, bukan menggunakan yang keras, yang bukan versi yang API, itu sebenarnya lebih mudah lebih mudah TensorFlow. Cuma tidak bisa fleksibel, tidak bisa kita apa namanya, kita custom. Kecuali nanti menggunakan keras API. Kalau sudah menggunakan keras API, dia sudah bisa seperti ini ya. Artinya kita define layer-layer, kemudian nanti ada metode forward-nya ya. Tapi secara default dia menggunakan, saya lupa namanya ya. Jadi yang bukan versi keras API ya, tapi keras yang dia sudah yang seperti sekuensial seperti itu ya, sekuensial dan lain sebagainya. Itu kan bukan part of keras API ya. Jadi bagian itunya. Nah, di forward kita define, kalau di apa namanya, di init kita define layer apa saja yang mau kita pakai ya. Itu nanti memang biasanya pemula saya pakai layer apa ya? Ya tergantung tasnya nanti apa ya. Tergantung tasnya, tergantung jenis datanya ya. Kalau jenis data kita adalah data apa namanya, data tabular ya, kita bisa pakai linear, kumpulan linear. Kalau data kita adalah gambar, kita bisa pakai convolution, tumpukan convolution. Kalau data kita sequential, nanti kita bisa pakai LSTM ya. Kalau transformer dia nggak sederhana ini, dia ada masing-masing ada bloknya ya, ada blok-bloknya tersendiri ya. Jadi tidak sesederhana ini. Nah, di forward ini kita lakukan sebenarnya tinggal apa namanya, data flow-nya aja ya, data flow. Ini kan kita punya X nih, X itu adalah input datanya ya, input datanya. Nah, input datanya itu adalah X ya. Jadi X ini mau kita apain ya? Jadi ketika lakukan inverse dari input X, kita mau apain? Ya biasanya normalnya kita masukkan ke dalam layer sesuai dengan urutan yang ada di sini ya, sesuai urutan yang ada di sini. Kalau di sini kita punya satu layer nih ya, self.layer. Maka si X kita masukkan ke layernya. Ini X kan? X kita, yang ini jangan diperhatikan dulu nih. View ini jangan diperhatikan dulu. Pokoknya layer kita masukkan, X itu kita masukkan ke layar, tinggal kasih kulung aja ya. XPU ini sebenarnya karena X itu dia tergantung nanti diberikan dari trainernya 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi karena linear itu kan expect dia 1 dimensi ya, 1 dimensi, makanya dia jadikan view ya x.size 0, jadinya dia jadi yang awalnya 2 dimensi dijadikan 1 dimensi ya, dijadikan size 0. size 0 itu maksudnya kalau dia 2 dimensi kan berarti dia punya size-nya 2 tuh, 1 dan 2 ya. Nah, dia ambil size 1 sebagai 748 ya, 748, dan sisanya ini dimensi sisa ya, dimensi sisa. Jadi kalau misalkan apa ya? Ya pokoknya dimensi sisa ya, dimensi sisa. Kalau misalkan X size 0 misalkan, jadi kita nggak perlu ya, sebenarnya bisa kita tulis X size 1, ini bisa juga, cuma biar kita nggak usah mikirin, dia kita kasih dimensinya dimensi sisa dari yang ini ya, dimensi sisa dari yang situ ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita masuk ke coding biar lebih apa namanya, biar lebih ngerti ya. Nah, sekarang masuk ke training logic. Training logic ini sebenarnya part of ada di bawah sini ya. Jadi di bawah depth, di bawahnya forward kita define lagi namanya depth training step ya. Nah, inputnya ada beberapa. Adalah batch ya, batch. Karena biasanya kalau training, makanya disarankan menggunakan GPU karena GPU itu bisa paralel, ya, bisa paralel. Jadi kita inputnya bentuknya batch. Kalau misalkan kita punya data image nih, ya data image, misalkan ada 1000. Itu kalau training dia nggak satu-satu ngambilnya, tapi batch. Ya, tergantung batch-nya kita pakai berapa ya, 32, 16 ya. Nanti kalau batch ini berarti nanti kalau masuk 16 ya 16 masuk semuanya ya. Nah, di X, Y ini maksudnya itu kita unpack ya, X, Y kita unpack. Jadi batch itu
biasanya normalnya ada dua, ada data sama ada ground truth ya. Ini cara unpack di apa namanya di Python sederhana, cuma seperti ini. Ini sepertinya tidak ada di bahasa-bahasa C itu nggak ada ya, kecuali bahasa-bahasa modern seperti Kotlin, kemudian Swift itu sudah ada cara unpack seperti ini. Tapi kalau di Java ini nggak ada, di pasti error ya. Di apa namanya di Java, di C, kalau di Go nggak tahu saya. Kalau di Rust, biasanya sih bahasa-bahasa modern itu sudah support sintak-sintak yang elegan, ya, sintak-sintak yang elegan, ya, seperti Ruby. Ya. Kemudian ya ini inputnya, kemudian outputnya adalah loss-nya ya, loss-nya ya. Kemudian kita dari X sama Y-nya, ini kan ada X, ada Y ya. X itu adalah datanya, fiturnya. Fiturnya kita apain? Fiturnya itu tentu sebelum kita akan hitung loss-nya ya. Caranya gimana? Caranya ini nanti self X. Self X itu nanti sebenarnya di dalamnya dia akan panggil fungsi forward ini ya. Jadi apa saja yang didefinisikan di forward itu sebenarnya kita panggilnya menggunakan self X ya. Ini standar ya, standar di TensorFlow sama standar di PyTorch ya. Jadi kalau ada self langsung kurung itu artinya sebenarnya dia nanti nembaknya ke forward ya. Dia pasti nembaknya ke forward ya. Jadi nanti jangan bingung kok self langsung dalam kurung X tanpa. Kali ini kan ada dotnya nih ya. Ini ada dotnya. Tapi kalau self X itu secara dia sudah di-define nanti akan nembaknya ke forward ini, ke metode forward ya. Metode itu kalau di dalam apa namanya dia di dalam inside kelas tersebut ya, di dalam kelas tersebut. Tapi kalau di luar nanti ya tetap ya sama ya, kita define dulu kelasnya. Ya misalkan kelas apa MyAwesome ya, MyAwesome model kita define. Kemudian kalau memanggil forwardnya ya langsung nama variable yang kita define langsung input datanya. Nah di sini coba lihat, di sini adalah pokoknya ini hasil forward nih ya, jadi hasil inference. Jadi X sudah masuk layer 1, layer 2 sampai ujung ya, sampai ujung. Nah, ini adalah prediksi nih, ujungnya nih, prediksikan inference ya, inference. Nanti dia dibandingkan dengan Y, ya, dia cari fungsinya. Loss-nya ini tergantung yang di-define apa. Di dalam hal ini loss-nya adalah cross entropy. Artinya dia sebenarnya mau binary classification nih ya. Dia mau apa namanya? Dia mau klasifikasi. Kalau cross entropy biasanya multi class. Nah, kalau binary cross entropy loss itu biasanya kelasnya ada 2 ya. Nah, dia tinggal bandingkan ya loss-nya, dapat nih loss ya. Ya. Terus kita log ya. Umumnya kalau di apa namanya? Kalau di PyTorch Lightning itu kita logging agar nanti bisa diakses dari luar ya. Udah return loss. Udah tugas training step cuma return loss saja. Tidak perlu back propagation. Nanti itu tugasnya trainer ya. Tugasnya trainer untuk melakukan back propagation, kemudian melakukan apa namanya? Update wake, karena nanti kita butuh konfigur optimizer yang dimana di training ini dia tidak kenal optimizernya, jadi belum kenal. Jadi itu nanti step apa namanya step update wake back propagation itu nanti adanya di tugasnya trainer itu yang akan mengerjakannya. Jadi si training step itu cukup kembalikan loss saja ya. Jadi cukup kembalikan loss saja. Nah, kemudian masuk evaluation logic ya. Evaluation logic artinya ini training logic, kemudian nanti masuk ke validation step ya. Biasanya kalau kita training model pasti kan data kita pecah jadi 2 ya, ada training, ada validation, sama satu lagi test ya. Jadi validation itu biasanya kita dalam beberapa epoch gitu ya, dalam beberapa epoch setelah training 1-2 epoch kita lakukan validasi ya, kita lakukan validasi. Kemudian training lagi. Tujuan apa? Tujuannya kita mau agar kita bisa melihat kurva loss-nya ya. Jadi kurva training loss sama validation loss. Dari situ sebenarnya nanti kita bisa lihat performa pelatihan model, performa training model. Kalau seandainya training loss-nya itu semakin banyak epochnya semakin turun, berarti semakin bagus trainingnya ya, trainingnya semakin bagus. Tapi gimana validation ya? Validationnya kalau seandainya ikut turun juga, itu berarti bagus juga ya.
Tapi kalau seandainya training loss-nya turun, tapi validation loss-nya justru naik, ya mungkin awal-awal turun, tapi pada satu titik dia naik, ya itu sudah masuk ke, artinya kita bisa lihat dari grafik itu bahwa overfitting, ya si model tersebut overfitting. Makanya nanti biasanya kita gunakan callback untuk stop di mana dia sudah tidak turun lagi validation-nya. Jadi sangat-sangat penting validation step ini agar kita bisa kontrol kapan model sudah jelek di validation, maka kita stop ya. Ya tujuannya di situ. Tujuannya kita lakukan validation. Nanti satu tadi kan ada training, ada validation, ada test. Nanti tes itu sebenarnya setelah model jadi baru kita lakukan training, kita lakukan inference di data test untuk melihat performa model secara global ya, seperti itu. Nah, ini optimization ya. Ini biasanya kita lakukan configure di sini optimizernya ya. Ini juga punyanya Torch ya, jadi kita tinggal pakai. Jadi semuanya secara kelas, secara layer, secara optimizer itu menggunakan Torch semuanya. Yang dilakukan PyTorch Lightning itu sebenarnya membuat mengontrol kode ya. Jadi bagian ini ada di sini, bagian ini ada, biar lebih rapi aja ya. Secara struktural biar lebih rapi aja. Tapi secara kode itu dia menggunakan kodenya Torch ya. Nah, ini kalau optimizer dulu biasanya kita gunakan optimizer itu di training loop ya. Jadi terpisah. Makanya tidak plug and play, tidak plug and play. Jadi tidak embedded ya. Karena nanti kalau kita punya banyak model, bisa jadi kan optimizer itu berbeda ya. Kalau kita itu take out ke training model, ya optimizernya, karena nanti model A mungkin butuh optimizer Adam, learning rate-nya sekian. Tapi model B mungkin learning rate-nya sekian. Jadi biar plug and play, kita tanam ini optimizer itu spesifik ke model. Jadi training tinggal running aja ya. Tinggal melakukan backpropagation, kemudian update wake sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Seperti itu ya kira-kira ya encapsulation-nya. Oke, sekarang kita sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke kode. Silakan. Ayo, biasanya banyak yang tanya nih. Sambil dibuka ininya, collab-nya ya. Coba teman-teman buka collab-nya deh. s.id rq9w m besar ya. Ini collab-nya tidak ada di sini. Jadi collab-nya baru saya bikin. Coba teman-teman buka. s.id rq ya. rq9 WM besar. rq9 WM besar. Coba bisa nggak dibuka? Sambil kita codingnya. Nah, Oke, siap. Kalau sudah bisa, kita codingnya. Ntar saya perbesar dikit. Oh ya, sebelum dijalankan, tolong sebentar saya share di sini. Oke, sebelum dijalankan, coba di copy to drive ya, copy to drive-nya ke drive teman-teman sendiri. Jadi nanti bisa di modif-modif. Jadi kita runningnya masing-masing ya. Untuk data kita saat ini nggak perlu pakai GPU, jadi pakai CPU saja. Cukup pakai CPU karena datanya masih sederhana ya. Datanya data sederhana. Oke, sudah bisa? Coba jempol kalau sudah bisa. Oke, ya terima kasih sudah ditulis. Yang belum bisa coba di lagi kodenya s.id rq9wm ya, rq9wm. Oke, saya mau lihat progres dulu nih. Teman-teman kok yang progres baru sedikit nih.
Oke, Mas Maurino ada nggak di sini? Ada ya. Oke, ini progresnya 22%. 22% itu masih modul modul berapa ya? Masih modul 1 ya? Harusnya kan 25% ya. Berarti tugasnya belum nih, kuisnya sudah ya. Terus Muhammad Raka, Mas Hafid, Mas Ilham, Mas Hawaridni. Oke, nanti tolong dikejar ya. Tolong dikejar sebelum Jumat depan itu usahakan sudah selesai modul 2. Karena kenapa? Karena agar bisa masuk ke live session berikutnya, itu live session berikutnya ada di modul 3. Jadi teman-teman harus bypass dulu ini. Caranya gimana? Caranya diselesaikan dulu semuanya. Ya termasuk kuisnya sama tugasnya. Tugasnya gampang kok. Tinggal kerjain. Kemudian di sini enggak, di bagian data tabular ini sebenarnya masih mirip-mirip, cuma ada pengenalan nanti lightning data untuk data tabular ya, menggunakan lightning data modul ya. Nanti teman-teman bisa coba pelajari di sini. Oke, sudah siap ya? Kita masuk ke kodenya. Oke, teman-teman bisa langsung dijalankan saja. Ini dijalankan saja kalau ada warning ya. Ini kita install torch-nya ya. Torch Vision sebenarnya belum butuh ya, tapi nggak apa, dimasukkan saja. Sama ini port PyTorch Lightning sama NumPy kita pakai ya, NumPy. Terus ini dijalankan, sama dua ini juga dijalankan ya. Dua itu dijalankan. Oke, ini kita gunakan seeding ya, seeding agar dia apa namanya, agar kita sama ya, hasilnya sama. Karena kalau tidak di seed nanti datanya bisa jadi beda ya. Coba nanti kita coba cek ya, datanya sama kayak antara data yang saya dengan data teman-teman sekalian. Harusnya sih kalau sudah di seeding datanya sama. Karena kita membangkitkan data ini secara random ya. Secara random ada kemungkinan berbeda ya. Ada kabar sih collab randomnya nggak ngaruh di seeding, tapi nanti kita coba lihat. Ini belum. Kok saya jalankan? Oh, ini saya belum copy to drive ya. Sebentar saya copy to drive dulu. Oke. Nah, ini saya close. Nah, ini kopinya ya. Oke, kita jalankan yang pertama sama yang kedua. Untuk yang data sintetis nanti ini jadi kita bikin data sederhana ya, data rumah, fiturnya X ya. X-nya juga cuma satu ya, cuma luas tanah aja ya. Sama ya cuma luas tanah aja ya kita bikin ya. Ya cuma satu aja. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan nanti di modul 2 ada yang namanya data tabular ya. Data tabular nanti menggunakan PyTorch Lightning data modul ya. Untuk modul 1 ini kita masih pakai ya data yang sederhana ya. Nah, di sini ada beberapa to-do. To-do yang mau kita bikin adalah, coba teman-teman ketik, datanya 1000 ya. Sekarang kita bikin, kita gunakan apa namanya, np.random np.random terus random sampelnya, kita bikin num sampelnya koma 1 ya. 1 itu maksudnya dia satu dimensi ya. Jadi num sampel row-nya ada num sampel tapi kolomnya ada 1 ya, kolomnya 1. Kemudian kita kalikan 10 ya. Kenapa kali 10? Agar dia range-nya 0 sampai 10. Karena range itu dia menghasilkan angka dari ya 0, ya, koma. Kalau kita mau dia antara range 0 sampai 10, nanti tinggal kita kalikan dia 10 ya. Ini X numpainya ya, ini X numpainya. Sekarang untuk apa namanya? Di sini kita define noise ya, kita define noise. Artinya Y numpainya kan kita define rumusnya Y sama dengan 2X ya, plus 1 plus noise. Agar nanti si modelnya
biar bisa kita coba learning gitu ya, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu pak 2x plus 1 karena data real itu kan pasti ada noise-nya ya. Jadi kalau x-nya 1 dia pasti 2 tambah 1 jadi 3, pasti selalu 3 peaks ya. Padahal kan data real itu enggak seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan sedikit noise agar ada efek probability-nya sedikit ya, ada efek. Nah, itu justru kita mau pelajari apa nama, justru yang mau dipelajari oleh modelnya itu adalah penambahan noise untuk setiap dia. Jadi dia nanti belajar pattern, walaupun datanya sebenarnya secara pattern 2x plus 1, cuma ada sedikit tambahan noise-nya. Noise-nya apa? Noise-nya teman-teman bisa tambahkan juga dari apa namanya, dari sini bisa di copy. Jadi noise-nya sama, num sampel, 1,1, cuma mungkin penambahannya jangan terlalu banyak 10, mungkin 2 aja ya, jadi 0 sampai 2 aja. Jadi misalkan X-nya adalah 3 ya, 2 kali 3 kan 6 ya, tambah 1 adalah 7, nah 7 plus noise ini between 0 sampai 2 ya, jadi bisa 7 atau 8 ya, atau 9 ya, 7, 8 atau 9. Jadi 1x bisa ada kemungkinan 3 itu ya. Jadi noise-nya antara between 0 sampai 2 ya. Di sini saya jelaskan, saya tulis di sini. Noise, range noise ya. Range noise 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Jadi enggak sama gitu ya, biar modelnya lebih sulit belajarnya ya. Kan seperti itu ya, kalau di data real kan, kadang ada noise. Oke, sekarang ini masih NumPy ya, ini masih data NumPy. Kalau teman-teman mau kenapa nih? Sebentar, oke, Oke, kalau teman-teman mau lihat datanya nih ya, tapi di sini belum bisa dilihat sih, ya. Nanti kita lihat di belakang ya, kita konversi dulu dia ke torch ya. Sekarang kita konversi ke torch ya, di sini kita konversi ke torch ya. Bikin x variable x besar, kemudian torch.tensor ya, torch.tensor, kemudian x numpy-nya ya, kita convert dia menjadi tensor, dia tipe sama dengan torch.plot plot 32. Kita pakai presisinya besar ya, presisinya besar. Ini tinggal copy, kemudian ya. Nah, biasanya standar itu X itu kan biasanya matriks ya. Jadi kita pakai huruf besar. Kalau Y itu biasanya vektor ya. Karena pasti satu dimensi ya, satu dimensi. Kalau ini dia 2 dimensi X ya. Kemudian ini Y numpy. Maaf. Kita pakai torch.32 ya, D tipe torch sama dengan D32 ya. Oke, ini dataset, kita bikin tensor dataset ya, jadi belum pakai Lightning Data Module, X, Y, training size-nya biasa ini 80 untuk training ya, 80%, yang ini untuk tesnya, jadi kita pakai validation ya, jadi untuk tesnya kita ngebikin, ini 20%. Setelah itu kita random split ya. Di sini kita random split. Ini baru ukurannya aja nih ya, 80%. Berarti kalau data kita 1000, train size-nya itu ada sekitar 800 ya. Sekarang sedangkan pal size-nya itu ada sekitar 20 ya. Oke, kita lanjut di sini train dataset kita bikin karena ada dua variabel yang masih merah kuning ya. Di sini kita define-nya di atas. Dataset sama dengan di sini kita lakukan splitting, random split, sama satu lagi file dataset,
terus random split dataset. Nah, ini training size sama qualified. Oke, coba teman-teman jalankan. Nah, batch size-nya kita gunakan 32 ya. Batch size-nya kita gunakan 32. Nah, ini total data trainingnya 800 sampel, 200 sampel. Oke, sampai sini ada yang error? Coba. Kalau sudah bisa, jempol coba. Oke, good, very good. Sekarang kalau teman-teman mau lihat datanya, teman-teman bisa ambil dari yang NumPy ya. Teman-teman bisa lihat saja di X NumPy ini di print-nya. Nah, ini datanya, ini data kita nih. Ya, data untuk X itu between 0 sampai 10 ya. Ini ceritanya adalah luas tanah ya, ceritanya luas tanah ya. Cerita aja ini. Jadi datanya walaupun tidak representatif, ya mungkin 7,4 ini maksudnya adalah 70 meter ya seperti itu ya, atau 700 meter ya. Nanti yang kita prediksi adalah harga rumah ya. Y ini harga rumah. Kalau mau lihat Y, ini mau lihat Y, tinggal ketik sini Y NumPy. Nah, kalau Y NumPy dia vektor ya, vektor. Kalau X itu nanti dia adalah matriks ya. Sebentar, saya hapus. Oke, dah sampai sini kita hapus dulu. Oke, data sudah siap. Data datanya masih data dummy ya, data dummy. Karena kita mau fokus ke ke PyTorch Lightning. Jadi untuk gathering data itu kita skip ya. Jadi kita gunakan data yang data dummy ya. Oke, sekarang kita bikin versi PyTorch dulu ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa melihat apa bedanya antara PyTorch dengan PyTorch Listening. Nah, di sini sudah saya bawakan simple regression torch ya. Yang kita harus lakukan adalah mengisi to-do ini ya. Jadi karena data kita itu adalah 1000 ya, datanya 1000 dan satu kolom ya. Datanya satu kolom. Jadi agar bisa memproses data tersebut, itu sebenarnya kita cukup bikin linear layer ya, linear layer dengan inputnya satu. Ya kenapa satu? Karena fitur kita cuma satu. Kemudian outputnya berapa? Outputnya itu adalah satu juga. Kenapa? Karena Y kita juga satu. Jadi di sini sebenarnya tinggal sederhana, cukup seperti ini aja, self.layer sama dengan nn.linear ya, nn.linear. Linear itu adalah MLP ya, multi-layer perceptron. Jadi input fiturnya satu ya, nih input fiturnya satu. Ini kan ada input fiturnya. Input fitur kenapa satu? Karena fitur kita cuma satu, luas tanah ya. Kalau nanti kita punya inputnya fiturnya dua, luas tanah, kamar mandi, terus kamar tidur. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini input fiturnya berapa. Terus sama output fiturnya berapa? Satu. Ya, kenapa? Harga rumah. Jadi cuma satu kolom ya, satu fitur ya. Jadi cukup seperti ini NL linear. Jadi modelnya sangat sederhana. Ya. Ini adalah sebenarnya neural network dengan satu layer ya, neural network dengan satu layer. Sederhana. Ini bisa jalan di GPU cepat. Nah, di forwardnya sebenarnya melakukan inference ya. Inference itu X mode apa ini? Ya tentu saja kita forward ke layer dia. Jadi yang layer yang sudah kita bikin. Jadi di sini sederhana ya, tinggal bisa langsung return self.layer. Layer siapa? Layer X. Nah, seperti itu. Sudah, ini dijalankan. Nah, ini adalah ini kelasnya. Jadi kalau torch itu cuma butuh dua ya, init sama forward ya. Di sini kita define layer-layernya, terus di sini adalah inference ya. Ya biasanya sebenarnya mempergunakan apa yang ada di sini ya. Kalau kita punya 4 layer, biasanya kita tumpuk ya. Contoh ya, misalkan ya. Kita punya layer 1, ini nggak usah diketik, saya mau kasih contoh ya. Layer 2,
Nah, biasanya di sini ya tinggal gunakan layer tersebut ya, tinggal self.layer 1, kemudian self.layer 2. Nah, seperti itu. Tinggal nanti urutannya mau seperti apa. Ini ya, dia. Jadi layer ini sebenarnya salah ya. Harusnya yang layer 2 dulu. Ya benar-benar, layer 2 dulu. Salah ya. Layer dulu, kemudian di sini layer 1, nah di sini baru layer 2. Kalau mau urutannya ya urutannya artinya ini yang pertama nih ya. Ini kan pertama nih, berarti kita jalankan dulu yang layer yang pertama. Kemudian masuk layer 1. Artinya output dari layer 1 dari layer ini itu nanti masuk ke layer 1. Berarti kan seperti ini kan. Output dari layer dimasukkan ke layer 1. Nah, jadi seperti ini. Udah seperti ini aja. Selesai. Ya, saya balikin lagi ya. Nah, oke, kita jalankan. Nah, sekarang kita training ya. Kita gunakan training. Ini biasa nih, kalau teman-teman nggak pakai PyTorch Lightning itu pasti selalu pakai seperti ini ya. Cek device-nya ada GPU, ada kudanya nggak. Kalau nggak ada ya pakai CPU ya. Ini biasanya copy paste ya, copy paste. Tapi kalau nggak ada, kalau lupa error nanti ya. Ini kita device ya. Kalau karena kita nggak pakai CPU, nanti dia jadinya CPU ya. Tinggal modelnya masukkan ke device yang sudah diatur di sini. Ya. Terus kriteriannya itu loss function ya. Loss functionnya kita menggunakan karena task kita adalah regresi. Regresi biasa pakai apa? Ayo, masih ingat? Machine learning? Regresi pakai MSE ya. nn.mse loss. MSE loss ya. Nah, MSE loss. Mean square error ya, mean square error ya. Kenapa nggak RMS? Ya si Tors ngasih namanya MSE ya, nggak ada R-nya di depan. Ya, root mean square ya. Artinya sebenarnya sudah maklum pasti nanti di square sama si Torsnya ya. Terus optimizernya biasanya neural network pakainya Adam ya, pakainya Adam. Boleh pakai SGD ya, tergantung. Ini juga nanti masing-masing optimizer punya karakteristik masing-masing ya. Jadi ada yang lebih cepat, ada yang lambat ya. Ada SGD, ada RMS Probe, ada Adam. Terus yang baru-baru lagi tuh banyak sekarang ya. Ada macam-macam ya, macam-macam. Ya ada itu pakai Adam ya, termasuk ada betul sebenarnya 2009. 2009 dipakai di AlexNet tahun 2012 ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini optim.adam. Adam kita gunakan model parameter, kemudian learning rate-nya kita gunakan 0,01 ya, seperti ini. Model parameter. Maksudnya apa? Maksudnya si Adam nanti akan tugasnya adalah mengupdate si parameter dari si model ya, tugasnya dia. Cara ngupdate-nya itu ya nanti kalau mau dibedah gimana cara kerja Adam nanti dicek di dalamnya sini dia gimana cara cara apa namanya cara dia merubah model parameter berdasarkan loss function criterion yang ada di sini ya. Jadi kalau output model sekian lossnya 0, nanti si Adam akan bekerja untuk memodifikasi untuk memperbaiki weight-nya. Terus di sini kita separate parameter 0,01 artinya learning rate-nya, belajarnya itu seberapa banyak ya, update-nya itu seberapa banyak learning rate-nya ya, sebutnya learning rate. Sebenarnya nggak ada learning-nya di situ ya, cuma istilahnya aja learning rate ya. Cuma dari situ sebenarnya nanti dia berdasarkan learning-nya itu seberapa banyak dia akan lompat ya, seberapa. Ini saya kasih ilustrasi sedikit learning rate. Oleh learning rate animation. Rate animation. Learning itu yang dimaksud learning rate itu seperti ini. Ini kok nggak ada. Ini nggak bergerak ya.
Nah, ini nih. Ini kalau misalkan learning rate-nya terlalu kecil, itu biasanya dia jalannya kecil-kecil nih, lambat. Ini titik yang mau kita cari ya, titik optimum model di mana loss-nya paling kecil ya. Kalau learning rate-nya kecil-kecil, dia jalannya lambat, lambat sampai titik optimal tuh lambat. Tapi kalau pas ya kadang besar, makanya model-model sekarang itu dia pakai scheduler ya. Awal-awal besar learningnya min 10 pangkat min 3. Tapi nanti lama-lama dikecilkan ya. Ketika sudah mendekati ini, dia akan mengecil. Jadi biasanya menggunakan namanya learning rate scheduler. Jadi tidak fix ya, learning rate tidak fix ya. Itu biasanya model-model sekarang itu pasti menggunakan scheduler. Nah, tapi kalau terlalu besar, bisa jadi awalnya di sini nih. Kalau terlalu besar, lompat ke sini. Gimana? Nah, dari sini nih. Dari sini, kalau learningnya terlalu besar, bisa jadi ini terlongkap ya. Harusnya masuk ke sini, dia ke sini. Nah, jadi nggak ketemu tuh si apa namanya, si titik optimumnya tuh kelongkap gitu ya. Jadi nggak ketemu. Ke sini dia besar lagi ke sini. Ya, ke sini lagi. Jadi malah tidak mencapai titik optimum ya. Itulah maka learning rate itu tidak boleh besar. Jadi sebenarnya kalau dibilang learning rate itu tidak bagus, nggak sesuai juga ya, karena sebenarnya yang dilakukan sebenarnya pindah-pindah aja, pindah-pindah. Kalau besar ya dia akan gesernya sebesar learning rate tadi, terkadang tidak masuk. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi learning rate jangan dikira modelnya belajar, tapi sebenarnya si Adam ini mindah-mindahkan sebesar ini ya, sebesar ini. Nah biasanya ini nggak boleh besar, jangan sampai ini 5 biasanya nggak ketemu ya, karena terlalu besar ya. Biasanya kita pakai kecil ya. Kalau model kita, data kita kan sebenarnya nggak terlalu kompleks ya, 0,01 tuh masih oke ya. Tapi kalau datanya arsitektur transformer itu biasanya dia startingnya itu 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat 0,001 ya, 0,001. Tadi berapa? 0,01 ya. Oke, epoknya kita pakai 50. Epoknya 50. Oke, mulai training. Sampai sini belum bisa jalan ya. Sana masih ada yang kita bikinkan. Ini yang disebut dengan manual apa namanya nih? Manual training loop ya. Ini nih, manual training. Kalau nanti di PyTorch Lightning kita nggak bisa. Oh, kalau EPO. Kalau EPO itu kita punya data 1000 nih ya, data 1000. Kita kan lakukan training tadi batch size-nya berapa? 32 ya. Katanya 32. Artinya sekali proses 32, sampai satu epoch disebut satu epoch. Kalau 32 sudah sampai 1000. Artinya semua data sudah di training ya. Itu disebut dengan satu epoch ya. 32. Bisa jadi kan sebenarnya lewat dari 1000 ya. Nanti terakhirnya tinggal mungkin sisa 8, ya dia training 8 gitu ya. Itu yang disebut dengan satu epoch. Oke, kita to set model to train model ya, ini gampang. Ini yang si PyTorch itu yang selalu, jadi kalau mau training kita ubah ini menjadi train. Biasa manual training loop ya. Nanti kalau mau validasi kita jadikan model .epa. Nah, kalau di Lightning nggak ada nih model train, terus model to device sudah tidak ada lagi. Criterion nggak di sini ngaturnya, tapi di model. Jadi ini bisa dihapus, jadi lebih clean ya. Ini training losa, kita starting 0 ya, oke. Ini epoch, ini batch-nya ya, batch-nya nih. Nah, di sini kita lakukan gradient, baru permainan gradient di sini. Jadi manual ya. Tapi kalau Lightning nanti otomatis ya. Oke, kita mulai. Yang di sini gradient kita reset dulu karena sebelumnya kan sudah ada bekas gradient ya. Karena kan dia for loop ya. Jadi kita reset dulu gradientnya. Jangan lupa di reset, kalau enggak nanti gradient lama masuk ke sini, masuk ke batch berikutnya. Jadi optimizer dot zero grade ya, zero grade. Nah, kalau yang mau belajar gradient itu ada di course ini nih ya. Sebentar, saya coba sini sebentar ya. Teman-teman kalau mau belajar gradient ada di course Torch.
Nih, kamu mau jalan. Nah ini nih, ada di course namanya Tour Sportify. Nah ini nih. Nih, PyTorch Sportify. Di sini ada gradient pembahasan nih. Autograde, komputasi gradient, dan lain sebagainya. Nah, di PyTorch ya. Kalau di Lightning sudah tidak pakai, nggak manual. Ngerjainnya nggak manual. Oke, zero gradient, kemudian ini forward ya. Ini forward, forward ya, tinggal kita forward ya, output sama dengan model ya, model sama data ya. Berarti kan kalau yang di Lightning tadi self dalam kurung lah, self dalam kurungnya. Nah ini kita lakukan inference ya. Forward itu inference ya. Forward itu inference, bahasa kerennya inference ya. Terus hitung loss. Hitung loss itu adalah sebenarnya output dikurangi ground truth ya kan. Output dikurangi ground truth ya. Tapi hitungnya menggunakan apa namanya, fungsi loss ya. Jadi sini lossnya kita hitung sama dengan criterion output sama target. Output sama, ini boleh dibalik-balik sih ya, kriterion ini boleh dibalik ya, sama aja ya. Istilahnya dia cuma nyari selisihnya nanti ya. Jadi ini boleh dibalik-balik. Kalau kita taruh target di sini juga nggak masalah ya. Karena seperti mengurangkan ya, mengurangkan kalau di absolut kan sebetulnya di kiri sama kanan posisi sama saja. Terus backward nih, ini proses apa namanya? Proses back propagation ya. Back propagation itu sebenarnya rumusnya rumit ya. Cuma kalau di Torch ya sudah jadi sebuah framework, ya tinggal kita bikin namanya, sudah ada namanya backward aja ya, sudah ada, karena di loss ini sudah ada gradient ya, jadi nanti tinggal backward saja. Terus update robot, nah ini kerjaannya si optimizer ya. Dari loss ini kemudian si optimizer akan menentukan kemana dia akan bergerak ya, ke kiri atau ke kanan. Kan tadi ada learning rate ya, geraknya sedikit-sedikit. Nah, si optimizer nanti akan menentukan bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Optimizer.step ya, kita langkahin ya. Langkahnya sebesar apa? Sebesar learning rate tadi. Sebesar learning rate tadi. Oke, sudah tidak ada to do lagi. Oke, dah, ini bisa dijalankan. Ada yang ketinggalan? Nih, awalnya 20 ya. Tuh, langsung 0, karena datanya sedikit ya, datanya sedikit. Apa namanya? Datanya sedikit dan mudah ya, noise-nya model Apple. Ini belum. Kan kita masih, oh ini. Oh iya ini tuh nih. Oh, iya. Ini tinggal tambahkan model Apple. Tambahkan model Apple. Ya. Kalau Apple itu dia jangan pakai gradient ya, jangan pakai gradient. Karena nanti kalau dia di sini ada mode train, kalau kita mau lakukan train di set ke mode train. Kalau mau Apple dia masuk ke mode Apple ya. Coba di training lagi. Kalau yang sudah terlanjur training, sepertinya modelnya sudah weightnya sudah ada, jadi dijalankan lagi dari sini, dari atas. Kalau yang tadi sudah terlanjur ya, baru dijalankan di sini. Nah, nih sudah bagus ya. Training selesai. Jadi 50 expo. Coba ada yang sudah berhasil training loss-nya berapa terakhir? Ini deh yang jadi acuan kita ini. 3939. Sama enggak 3939? Sama ya. 0, itu yang terakhir Mas SMK Mas Sapit. 0, yang terakhir berapa yang terakhir? Oke. Ya beda-beda dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting trainingnya selesai. Oke, sekarang kita lihat nih visualisasi ini ada to do nggak? Oke, nggak ada. Kadang nggak penting ini. Artinya sebenarnya kita fokus ke modelnya. Ini kalau mau lihat yang tadi saya bilang. Ini data asli nih ya. Ini data yang baris merah itu adalah garis model ya, garis model. Yang biru ini itu adalah data ya, data. Jadi secara
secara akurasi sebenarnya model kita sudah bisa membaca pattern dari data ya, sudah bisa membaca pattern dari data. Memang tidak plek ya, karena tidak plek. Kalau nanti dibuat plek seperti ini, misalkan dari titik ini garisnya ke sini, 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 itu nanti jadi overfitting namanya. Nah, model yang bagus itu dia general ya, general. Artinya kalau ada datanya seperti ini ya jangan jangan cari garis yang benar-benar melewati pas di titik ya, itu nanti jadi overfitting ya. Kalau seperti itu nanti ketika ada data baru, misalkan data di sini aja ya, dia nggak akan bisa melakukan prediksi. Artinya errornya bisa besar. Nah, ini sudah bagus ya. Datanya secara general, secara pattern datanya garis lurus, walaupun tidak tepat di garis lurus, tapi model kita sudah bagus ya. Model kita sudah bagus. Sudah? Ada yang error? Arti loss ini apa ya? Loss. Nanti loss itu artinya gini. Gini ya loss ini. Loss itu artinya ketika model melakukan inference ya, kalau kita misalkan pilih luas tanahnya 2 nih ya, luas tanahnya 2 ya. Luas tanahnya ini kan luas tanah nih ya. Ini adalah harga nih ya. Luas tanahnya 2 ternyata si model atau jangan yang itu. Gimana ini? Ya, ini deh. 2 si model itu kan memprediksi ya sesuai dengan garis ini. Garis ini kira-kira berapa nih? Ya 5,3 lah ya. 5,3 nih ya. Kalau kita 2 kan tarik garis. Nah, ini ketemu merah kan? Ketemu merah, kita posisikan Y-nya ke sini ya. Berarti sekitar 5,3. 5,3 ternyata nggak pas dengan titik biru nih. Data ground truth. Nah, ini kan ada selisih. Nah, selisih itu adalah disebut dengan loss ya. Loss itu adalah apa ya? Selisih antara ground truth dengan hasil prediksi model. Ada selisihnya, itu kita sebutnya dengan loss. Nah, nanti dari loss ini itu akan digunakan oleh si optimizer untuk memperbaiki parameter model sehingga semakin lama apa namanya garis ini akan semakin sesuai patternnya dengan sebaran data ya. Jadi awalnya nggak seperti ini model, bisa jadi di apa epoch pertama bisa jadi nih ya, bisa jadi garisnya itu seperti ini ya. Nah, karena selisihnya besar-besar ya dari sini dengan garis yang di bawah ini ya, dengan prediksi awal itu bisa jadi besar. Nah, lossnya nanti dari loss itu nanti dia akan improve, si optimizer akan improve. Itu terjadi secara otomatis ya. Makanya disebut learning ya. Makanya disebut RMS ya, root mean square ya. Iya betul. RMS kan kita gunakan sebagai loss tadi. Mana nih? Pakainya MSE ya, mean nih. MSE-nya loss-nya kita pakai MSE. Iya. Atau bisa juga disebut RMSE, root mean square error ya. Root mean square error ya, sama ya. Oh, kirain nanya maksud tadi, nanya metrik ya, nanya metrik. Oke, kita masuk ke PyTorch Lightning. PyTorch Lightning sama layernya ya. Ini teman-teman bisa copy saja. Sudah ya, yang si apa namanya? Ya, siap. Yang si Torch sudah ya. Sekarang kita masuk ke PyTorch Lightning. Ini teman-teman bisa copy saja karena secara network sama. Jadi self layernya di sini nanti sama. Ya. NN linear 1 ya. Kemudian kriterionnya juga sama ya, bisa di copy saja. Ini sekarang sudah masuk modelnya Lightning ya. Bedanya apa? Dia PL Lightning module ya. Apa namanya? Extend-nya bukan NN module lagi, tapi Lightning module ya. Punyanya si PyTorch Lightning ya. Oke, set parameter ini cuma tambahan aja, opsional sebenarnya. Ya, opsional. Ini nanti dia akan simpan parameter-parameter yang ada di dalam sini ke dalam sebuah file ya. Ke dalam sebuah file. Ini opsional saja. Oke, di forwardnya juga sama ya. Di forwardnya juga tinggal self layer saja. Nah, ini seperti ini saja. Ya. Terus di training step ya. Di training stepnya, training stepnya sebenarnya sama aja ya. Kita unpack dulu. Ini kan sebenarnya tadi di handlingnya di training kalau di PyTorch ya. Cuma kalau di Lightning
semuanya dimasuk ke situ. Nah, ini batch-nya ya, batch data. Kemudian kita lakukan forward ya, kita lakukan forwardnya kita kasih mungkin y head ya, y head itu maksudnya y prediksi ya, y prediksi, terus kita import ya menggunakan x ya, x nya besar ya, x nya kecil deh, karena ini satu data ya. Oke, terus hitung loss juga standar ya, tinggal kita kasih di sini loss sama mirip yang di trading, self dot kriteria beyond antara y head dengan y ya. Ini boleh pindah-pindah ya, sama aja ya, karena dia mencari loss absolute ya, loss absolute. Kemudian ini tambahkan logging ya di sini. Nah, ini ada logging area. Ini penting logging ya, train loss ya, agar nanti bisa diambil di trainer. Loss on step, pulse on epoch, through, progress bar, row. Ini nanti dibaca saja di dokumentasinya ya. Ini yang kita dokumentasikan ada loss ya. Dia di lognya kapan? Pada step-step ya, atau pada on epoch ya. On epoch ini on step berarti dia cuma ngelognya pada setiap epoch aja ya. Sedangkan stepnya dia nggak di log ya. Itu sudah progress bar ya, standar ya. Oke, to-do-nya sudah, coba diketik dulu. Tinggal validation step-nya nanti. Oke, kalau sudah, coba apa? Jempol. Ya, sudah. Nah, untuk validation step-nya ini sama, mirip banget sama yang ini. Ya, mirip banget sama yang, karena tidak ada kasus khusus ya, tidak ada kasus khusus. Ini bisa di teman-teman copy saja. Juga sama, perhitungan forward, kemudian perhitungan loss. Oke, sama configure optimizer. Optimizernya juga sama ya. Oke, udah, langsung dijalankan. Oke, tidak ada error. Baru training model ya. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya? Nanti kalau ketinggalan saya ke atas lagi. Oke, model tinggal bikin modelnya, terus trainernya. Udah, cuma gitu doang trainernya. Kita kasih epochnya, terus akseleratornya itu maksudnya device-nya apa. Kalau ada GPU nanti dia pakai GPU, kalau nggak ada GPU dia nggak pakai GPU ya, tinggal pakai GPU ya. Jadi yang tadi apa namanya, training loop-nya banyak sepanjang itu, nasi PyTorch listening cuma satu baris ini aja ya. Tinggal panggil saja, mau training tinggal langsung kita panggil di sini trainer.pit namanya. Sama mirip kayak si scikit-learn ya. Model, terus di sininya ada train data loader, train data apa namanya, train data loader, sama dengan train loader itu yang ada di atas tadi ya. Train loader sama file data loader, data loader sama dengan file loader. Oke, sudah dijalankan. Nah, outputnya training PyTorch Lightning itu outputnya banyak ya. Outputnya kompleks ya. Coba dijalankan. Jadi kalau mau masuk production, belajar PyTorch, habis itu tinggal belajar PyTorch Lightning untuk blok-blok kodenya biar lebih sederhana. Rata-rata cukup auto ya, nanti dia akan otomatis kalau di instance kita ada GPU dia akan pakai GPU. Tapi kalau nggak ada dia akan ke CPU ya. Jadi nggak perlu manual di cek ya. Tapi di dalamnya sebenarnya dia melakukan cek seperti di atas. Cuma wrapper aja sih. Kita lihat. Mana kok nggak jalan? Epoch 3. Paramnya 2. Jalan nggak di situ?
GPU available pause-nya, yang nggak ada GPU. Sudah selesai? Terus saya lama. Oke, sip, saya lama nih ya. Kalau sudah nanti tinggal di di bagian visualisasi nanti hasilnya sama yang punyanya Torch ya. Ini cuma di sini nggak ada to-do karena kita fokusnya bikin training sama bikin sama bikin model ya. Oke, sampai sini materinya. Jangan lupa dikerjakan ya di bagian mana ya? Di halaman sini. Ini slide sini. Tolong teman-teman nanti kerjakan. Pokoknya sebelum Jumat. Ini nanti Jumat depan kita masuk ke sini. Jadi PR teman-teman 2 modul nih, tolong dikerjakan. Kalau butuh diskusi nanti masuk ke sini ya. Di sini nanti masuknya ke Discord ya. Nanti kita diskusi di Discord ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita close? Oke. Sebentar. Sebentar, masih loading. Misal menambahkan callback silakan ditambahkan di penjelasan. Oke, callback nanti kita bahas di pertemuan ketiga sini ya, di computer vision. Nanti kita belajar callback di sini. Ada early callback ada banyak ya. Ada early stop, kemudian dan lain sebagainya. Itu nanti masukinnya di lightning modulnya ya, di lightning modulnya. Terus buka rumah coding, buka rumah coding yang mana? Rumah codingnya yang .id ya, bukan yang .co.id. Yang .co.id sedang saya repam karena kena hack terus, jadi sedang saya ganti ke yang baru. Jadi tunggu sebentar. Tunggu lama sih. Besok saya dengan jam. Waktu berarti tempat lama. Iya, dia agak lebih lama ya. Coba kita. Karena dia akan coba ganti ke GPU Mas, harusnya lebih cepat. Karena PyTorch Learning ini banyak sekali nge-log ya, jadi agak lama. Dia loggingnya banyak ya, dia agak lama ya. Tapi secara akurasi nanti hasilnya sama ya, secara akurasi. Ya bedanya memang banyak logging aja ya. Biasanya nanti kalau logging, kalau mau performanya bagus, biasanya ditembak ke TensorFlow atau ke ada yang pernah ini MLflow namanya, MLflow nanti bisa dipelajari juga ya di MLflow atau TensorBoard, TensorBoard. Nih, ini Python juga bisa kalau mau lihat visualisasi logging dari yang sudah dibuat sama si Python slide ini. PPT nanti saya taruh di sini Mas, di bagian live session nanti saya taruh di sini ya. Nanti di di request saja ya. Nanti malam ini atau besok nanti di live session. Nanti setiap live session PowerPoint-nya akan saya taruh sini ya. Tadi ada satu pertanyaan imbalance. Data trend itu ada 5 kelas dan t-test hanya terisi 3 kelas saja. Bagaimana cara mengatasi dataset super imbalance? Sudah coba ini belum? Untuk imbalance sebenarnya ada 2 umumnya. Umumnya menggunakan yang pertama itu pakai Smote ya, Smote nih. Smote saya nggak tahu udah dicoba atau belum. Nanti bisa dicoba synthetic minority oversampling technique ya. Ini library-nya sudah banyak. Atau menggunakan loss-nya yang dia itu ditambahkan weight ke kelas yang kecil ya, ke kelas yang kecil. Loss-nya itu loss spesifik ya. Loss-nya namanya lupa saya nama loss-nya. Nanti coba dicek di LinkedIn saya pernah membahas tuh yang loss untuk kelas imbalance ya. Tapi sekarang saya lupa ya. Tapi salah satunya nanti bisa dicoba di Smote. Di Smote itu ada di scikit-learn sudah ada Smote ya.
atau di library yang lain, nanti bisa dicek ya. Kalau binary bisa tuning threshold-nya. Binary apa nih? Datanya binary gitu ya? Atau apa? Oh iya, vocal loss, betul, vocal loss. Ya, bisa coba di vocal loss. Kalau binary bisa. Oh, ini ngasih saran ya? Oke. Saya nggak tahu tuning binary seperti apa. Oke, kalau coba nanti vocal loss ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita stop ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, terus nanti PPT-nya saya taruh di sini ya. Oke, baik, Din, kamu mau foto-foto dulu nggak? Boleh Pak, untuk Oke, coba dokumentasi. ya teman-teman dibuka dulu ininya apa kameranya ya, mau didokumentasikan dulu. Kalau udah bilang ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi Jumat depan, insya Allah harus selesai dulu ya. Kalau enggak nanti nanti kita lihat seberapa banyak yang bisa masuk ya. Oke, kita tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.